إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Jamaah yang kami muliakan, afani Allah wa iyyakum ajma'in. Di kesempatan malam ini kita jeda dulu kajian kita Sunan At-Tirmidzi. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pekan berikutnya bahasan dalam Kitabun Nikah yang kita bahas di dalam Sunan At-Tirmidzi. Malam ini kita akan membaca dan melihat penerangan dari para ulama, keterangan dari ulama fikih terkait tentang jihad fi sabilillah, yakni kitabul jihad. Mengingat belakangan hari ini kita melihat perang yang terjadi di mana jemaah? Palestina, di Gaza sana dengan Yahudi. Dari itu kita yang berada di daerah yang aman di sini, sebagai bentuk kita mendukung jihad tersebut, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kaum muslimin di sana, agar Allah menguatkan kaum muslimin di sana. Dan kedua, dengan cara kita duduk di majelis ilmu, melihat penjelasan ulama apa sebenarnya hakikat dari jihad tersebut. Ilmulah yang menjadikan kita berada di posisi yang benar, posisi yang sahih dalam simpang siurnya sesuatu, di dalam kerancuan, dan wabil khususnya di dalam kegelapan. Taib. Saya akan membacakan, menjelaskan tentang jihad ini, menginduk atau merujuk kepada kitabnya Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Asy-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Umumnya kitabul jihad itu sudah ada dalam bahasan kitab fikih semua mazhab. Kitab fikih itu disusun oleh para ulama. Urutan pertamanya itu adalah kitab tentang ibadat, dimulai dari pembagian air, najis, cara berwudu, kemudian sholat, kemudian berzakat, kemudian puasa, kemudian berhaji. Dan sebagian ulama memasukkan kitabul jihad itu ke dalam ranah bahasan ibadat. Tidak dimasukkan oleh ulama ke dalam ranah bahasan muamalat ataupun jinayat. Setelah ibadat ada kemudian muamalat, kemudian yang ketiga tentang al-hudud, yang keempat kemudian munakahat, tentang pernikahan, dan tentang jinayat. Uniknya para ulama fikih sebagian memasukkan pembahasan jihad itu bukan ke masalah-masalah ini, bukan ke masalah muamalah, bukan ke masalah hudud, bukan masalah jinayat, tapi dimasukkan ke dalam bab ibadah. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala menunjukkan bahwa jihad itu dasar pijaknya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan ingin balas dendam. Nah,
bukan ingin gaya-gayaan, tapi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, badlul juhdi fi qam'i a'da'il Islam bil qitali wa ghairihi litakuna kalimatullahi hiyal 'ulya. Badlul juhdi, mengusahakan, mengupayakan perjuangan. Al-juhud artinya kesungguhan dalam mengusahakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, serius. Fi qam'i a'da'il Islam, untuk menundukkan, mengalahkan musuh-musuh Islam, bil qitali wa ghairihi, dengan cara berperang atau yang lainnya, litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah, agama Allah menjadi yang paling tinggi. Ini tujuan dari jihad. Nah, ini litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah menjadi tinggi di atas muka bumi ini, tidak diremehkan, tidak diinjak-injak, tidak dihinakan oleh orang-orang kafirun dan orang-orang munafikun. Maka disyariatkan jihad. Satu gerakan, satu ajaran, satu perkumpulan kalau tidak memiliki mekanisme dan sistem pertahanan, apakah bisa kuat? Tidak bisa kuat. Contoh, di perumahan antum, di klaster antum tinggal itu, dibuat sistem keamanan atau tidak? Dibuat sistem keamanan. Meskipun tidak ada pencuri, tidak ada begal yang masuk ke rumah antum, tapi tetap harus ada sistem keamanannya. Jadi datanglah kemudian satpam, dibuatlah yang dulu seperti ronda dan sebagainya. Itu bukti bahwasanya tidak ada jaminan, tidak ada perkumpulan, tidak ada suatu himpunan masyarakat kecuali harus memiliki mekanisme sistem pertahanan yang kuat. Kalau tidak, dia akan diremehkan, dia akan diinjak-injak. Itu urusan dunia jemaah, seperti itu. Dari itu semua negara adidaya di muka bumi ini sekarang, saat ini, dikatakan kuat, kategorinya apa? Punya nuklir kan? Punya pertahanan, punya nuklir. Oh, adidaya, negara kuat, punya nuklir dia, yang macam-macam. Kalau punya Indomie saja, ya nggak ditakuti. Jadi punya nuklir. Itu urusan dunia ya, seperti itu. Dari itu Allah Subhanahu wa taala syariatkan jihad. Di antaranya itu adalah litakuna kalimatullahi hiyal ulya, agar kalimat Allah menjadi paling tinggi. Kalau tidak ada sistem pertahanannya, akan diinjak-injak, akan mudah dikalahkan. Baik. Wa yanqasimul jihadu ila thalathati aqsam. Jihad itu dibagi menjadi 3 bagian. Jihadun nafsi, wa jihadul munafiqin, wa jihadul kafirin al-mubarizin al-mu'anidin. Pertama, jihadun nafs, jihad melawan diri sendiri. Sebagaimana tadi kita katakan, makna jihad itu badlul juhud, mengupayakan usaha yang paling maksimal. Maka makna ini kalau kita letakkan pada jihadun nafsi, artinya berarti kita disuruh untuk berupaya semaksimal mungkin menundukkan, menjinakkan diri kita sendiri. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, huwa irghamuha ala ta'atillah wa mukhalafatuha fi ad-da'wati ila ma'siyatillah.
yaitu menundukkan dia hawa nafsu itu agar dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyelisihi kemauannya yang menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, melawan kemauannya yang ingin maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal jihadu yakunu syaqqan 'alal insani masyaqqatan syadidah. Jihad nafsu, jihad jiwa ini adalah jihad yang sangat berat untuk manusia. Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala mendahulukan dalam pembagian jihad yang 3 tadi itu jihad nafsu. Terus jihad apa? Jihad munafikin, melawan orang munafik, dan jihad melawan orang kafir. Itu urutannya tadi. Jihad nafsu, jihad melawan orang munafik, jihad melawan orang kafir. Didahulukan penyebutan jihad melawan nafsu. Kenapa? Karena seseorang tidak mungkin akan sampai kepada jihad yang bentuknya perang dengan fisik melawan orang munafik atau melawan orang kafir kalau dia belum bisa tundukkan dirinya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jihad itu ibadah. Kalau ibadah yang paling ringan saja yang tidak ada resiko fisiknya kita malas, kita hitung-hitungan, apalagi ibadah yang bentuknya disuruh mengorbankan nyawa dan ada risiko fisiknya. Dari itu didahulukan. Kalau beres masalah jihadun nafsi, seseorang bisa mengalahkan dirinya, bisa menundukkan hawa nafsunya. Ketika datang nanti jihad yang fisik untuk melawan orang kafir, sudah beres, sudah lolos, tidak ada lagi hambatan. Dan itu didahulukan. Tapi kalau tidak lolos di situ, jangan harap Anda akan bisa ikut jihad. Adanya hanya teori saja. Dan itu disebutkan dalam Al-Quran. Alam ta'ra ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. Tidakkah engkau melihat wahai Nabi SAW kepada orang-orang yang dikatakan kepada mereka dulu di Makkah Al-Mukarramah, kuffu aydiyakum, tahan tanganmu, jangan pergi jihad. Asal turunnya ayat ini, dia minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kapan kita jihad lawan orang kafir ini? Tidak sabar, sedang semangat tuh. Ayo kapan Rasulullah? Nabi menjawab, belum diwajibkan kepada saya untuk berjihad. Salat saja dulu, zakat saja dulu. Jihad belum diturunkan. Jangan tergesa-gesa. Lolos dulu nih yang ini dulu, salatmu benerin, zakatmu benerin. Kemudian Allah mulai berfirman, falamma kutiba alaihimul qital, manakala kemudian diwajibkan atas mereka berjihad, turun perintah berjihad di Madinah. Kemana orang-orang tadi yang minta supaya berjihad itu? Justru malah berhitung, mengeluh. Lima katabta alainal qital. Kenapa engkau wajibkan perang atas kami? Undurkan saja dulu. Ini dulu di zaman Nabi, jamaah. Nabi masih ada, mereka saksikan mukjizat Nabi SAW. Bisa terjadi perubahan seperti itu. Apalagi di zaman hari ini. Kalau sampai seandainya sekarang ada jihad di Indonesia, diumumkan oleh presiden, oleh ulama, belum tentu antum hadir. Ngumpet antum tuh. Tidak mudah. Jadi untuk bisa menghidupkan jihad itu, disebutlah yang pertama oleh ulama, jihadun nafs. Lawan dulu, tundukkan dirimu. Kalau itu belum lulus, jangan berharap.
Dari itu ada seorang ulama bernama Izzuddin Al-Qassam rahimahullah ta'ala. Ulama ini adalah lulusan Al-Azhar, lama menuntut ilmu di Al-Azhar, kemudian berjihad melawan penjajah Perancis, penjajah Israel, melawan Israel dan melawan Yahudi. Beliau berkata dalam suatu komentarnya, puluhan tahun saya mengajarkan akidah kepada orang-orang. Saya membaca, saya menulis, saya berdakwah. Saya ajarkan mereka jihad fisabilillah. Tapi manakala kemudian ada meriam yang berbunyi, ada bom yang berbunyi, ada suara peluru, kenapa saya kabur? Dia bilang begitu. Kenapa kok saya kabur? Peristiwa itu membuat saya merenung, apa yang salah pada diri saya? Berarti apa yang saya ajarkan ke orang-orang, akidah yang saya ajarkan, semangat yang saya ceramahkan, itu palsu semua. Begitu mendengar suara peluru saja saya kabur. Di mana iman saya untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala? Selevel ulama bisa begitu. Apalagi yang bukan ulama, apalagi orang-orang yang tenggelam dengan maksiat. Dijamin deh itu, sembunyi di kolong mejanya itu. Akhirnya kata beliau, saya sholat tahajud tiap malam. Saya berdoa kepada Allah. Saya i'tizar kepada Allah, minta maaf kepada Allah, perbaiki hati saya, ada apa kok saya begini. Akhirnya dengan keikhlasan dia bertobat dan tahajud itu paling depan di barisan kaum muslimin melawan orang-orang Zionis dan mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari itu di ayat disebutkan, kuffu aydiyakum wa aqimus shalah. Belum turun perintah jihad atas kalian, tahan tanganmu, jangan bergerak dulu. Salat saja dulu, aqimus shalah, salat dulu, benarkan salat. Kira-kira itu tarbiyah yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jemaah kita di Indonesia saat ini jihadnya jihad nafsi, jihad jiwa kita. Ada maksiat, tahan diri, jangan kelolosan. Jangan biasakan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Shalih Utsaimin mengatakan la siyama idza kana fi bi'atin fasiqah. Terlebih apabila seseorang itu hidup di wilayah yang banyak kefasikannya. Fa innal bi'ah qad tas'af bihi hatta yantahik hurmatillah. Lingkungan yang jelek itu, yang penuh maksiat itu bisa menjerumuskan dia atau memberangus dirinya sehingga jatuh kepada mengerjakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita rasakan hal itu di lingkungan kita. Maksiat itu merajalela. Tayyib, itu jihadun nafs. Yang kedua kata beliau, amman na'uts tsani. Macam jihad yang kedua berikutnya ialah jihadul munafiqin. Jihad melawan orang munafik. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Wahai orang-orang yang wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, jihadlah engkau melawan orang kafir dan orang munafik. Allah Ta'ala menyuruh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam bukan hanya berjihad melawan orang kafir tapi juga orang munafik. Itu firman Allah dalam surat At-Tahrim ayat 9. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqin. Itu dalilnya. Tapi bagaimana kita jihad dengan orang munafik? Orang munafik itu siapa? Orang munafik maksudnya di sini nifaqul akbar. Kemunafikannya itu tulen. Yakni zahirnya dia Islam tapi hatinya tidak ada sama sekali beriman kepada Allah, tidak beriman kepada kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
tidak beriman kepada hari akhirat. Di hati itu kosong, tidak ada keimanan sama sekali. Tapi zahirnya dia beriman, zahirnya dia muslim, datang dia sholat berjamaah, dia ikut bersedekah, dia ikut berinfak, tapi kosong hatinya dari keimanan. Ini namanya nifaqun akbar, kemunafikan yang tulen, benar-benar tulen yang diancam fid darkil asfali minan nar, kelak di akhirat akan berada di level paling bawah api neraka. Waliyadzubillah min dzalik. Dari itu jihad melawan orang munafik tidak bisa dengan senjata. Sulit untuk dideteksi karena tidak ada yang tahu isi hati seseorang. Karena syariat Islam itu menghukumi seseorang dengan zahirnya. Ketika dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maksum darahnya untuk diperangi, maksum hartanya untuk diperangi. Maka dari itu jihadnya dengan apa kemudian? Kata beliau, wa yakunu bil ilmi. Jihad melawan orang munafik itu dengan ilmu, la bisilah, bukan dengan senjata. Li'anna al-munafiqin la yuqatilun. Karena orang munafik itu mereka tidak berperang. Tidak pernah mereka mengatakan kita perang lawan orang Islam, angkat senjatamu, tidak ada. Yang mengatakan kita perang lawan Islam, kita hanguskan itu orang muslim yang ada di Gaza, itu orang kafir, nyata kafirnya. Memang dia tidak Islam. Kalau orang munafik dia tidak berkata begitu, tapi polanya beda dengan berkata yang isinya syubhat, ucapan-ucapan vokal yang merancukan kebenaran, yang menyembunyikan kebenaran. Hal yang seperti itu bagaimana? Tidak bisa dengan pedang, tapi bil ilm. Fa inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ustu'dzina an yuqtala al-munafiqun alladzina unifa nifaquhum. Sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah dimintai izin oleh sahabat untuk membunuh, memerangi orang-orang munafik yang diketahui kemunafikannya dari perkara-perkara perkataan-perkataannya, dari tindak tanduknya. Apa jawab Nabi? La yatahaddatsun nas anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam yaqtulu ashabah. Jangan lakukan, jangan perangi orang munafik ini dengan pedang. Kalau kamu lakukan itu, jangan sampai nanti orang-orang berkata di luar sana Nabi Muhammad SAW membunuh saudaranya sendiri. Yang akan terbaca oleh orang luar, di luar Islam, ketika memerangi orang munafikun, apa? Islam sama Islam. Dia akan berkata tuh sama kawannya perang tuh, Nabi Muhammad sama kawannya perang tuh, senang dia. Senang dia orang kafir itu. Bergembiralah dia, biarkan dia sibuk dengan kawannya. Kita mah santai saja. Itu alasannya. Dari itu kita dilarang pecah belah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau umat Islam pecah belah, tidak akan kuat, tidak akan mungkin berjihad. Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Jangan kalian saling berbantah-bantahan. Kalian akan kalah dan kekuatan kalian tidak akan ada lagi, wibawa kalian akan jatuh di depan umat yang lain. Nah, sayangnya ini yang terjadi. Gaza diperangi, berkecamuk perang berapa hari sudah. Kaum muslimin yang tidak perang di sana
Ngapain? Berdebat. Wah ini salah jihadnya, wah ini begini, wah ini begini. Yang seharusnya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang seharusnya dia memohon kepada Allah agar saudaranya di sana dibantu, diberikan kemudahan oleh Allah, malah mensiniskannya dengan syubhat-syubhat, dengan alasan-alasan yang kalau dipikir dengan akal sehat bukanlah waktunya untuk mengkritisi hal tersebut. Akhirnya apa? Tidak bersatu. Tidak bersatu mendoakan, tidak bersatu sikapnya. Berbeda dengan orang munafikun. Malah dia bersatu. Negara ini jelas, yuk. Negara ini jelas, kirimkan bantuan. Jelas sikapnya. Bahkan dalam salah satu penggalan video yang satu kaum dengan mereka yang bermata biru ini, dia mengatakan ini perang agama, kirim. Kalau di kita enggak. Dan disinilah kemudian muncul orang-orang yang munafikun, menggembosi, menuduh kaum muslimin sebagai teroris. Dia dukung sangkaan-sangkaan itu dengan berbagai macam syubhat dan kerancuan. Nas'alullah al-afiyah. Semoga kita aman, tidak tergelincir di jalan kebenaran di tengah fitnah tersebut. Nas'alullah al-thabat wal afiyah. Syekh Shalih Utsaimin berkata, "Walamma kana al-jihadul munafiqin bil ilmi والواجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين." Dan manakala jihad melawan munafikun itu dengan ilmu, maka wajib atas kita bersenjata dengan ilmu di depan orang-orang munafik yang menyebarkan syubhat di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Liyasuddu an sabilillah, di mana tujuan mereka orang-orang munafikun untuk menghalangi orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa idza lam yakun ladal insani ilm, apabila seseorang tidak punya ilmu, fa innahu rubbama takthur alaihi syubhat wasyahawat wal bid'ah. Datang kepada dirinya syubhat-syubhat, syahwat-syahwat, bid'ah-bid'ah. Banyak hal-hal itu datang kepada dirinya, ke dalam pikirannya, ke dalam sanubarinya. Dia olah sendiri. Dia tidak bertanya ke ulama, dia tidak merujuk kepada ulama. Yang dia jadikan hakim dan juri untuk syubhatnya itu ialah dirinya sendiri, kemauannya sendiri. Kan banyak seperti itu. Datang begini syubhat, datang begini satu opini. Dia tidak kembalikan kepada Al-Quran, tidak kembalikan kepada As-Sunnah, tidak kembalikan kepada ulama Ahlus Sunnah. Dia olah sendiri dengan akalnya. Dia merasa dirinya mampu, dia merasa dirinya telah berilmu, dia merasa dirinya sudah lama mengetahui masalah itu. Padahal hanya lulusan SMA dalam menuntut ilmu agama. Pelajarannya hanya fikih yang ada di jual-jual itu. Tapi dalam urusan syubhat dia merasa mampu. Dan banyak perkara yang seperti itu masuk ke dalam dirinya. Apa akhirnya? La yastati an yaruddaha. Maka tidak mungkin dia mampu untuk membantah perkataan orang munafik. Maka dari itu bahaya sekali. Orang-orang kemudian yang menuduh bahwasanya kaum muslimin yang di Gaza sebagai apa? Teroris. Dia mencari celah lemah manusia itu perasaan. Akhirnya dia ikut membela perkara tersebut.
Dia lupa untuk berbuat adil. Bagaimana kejamnya Zionis kepada Gaza. Sudah lebih 50 tahun mereka di penjara di situ, di tanah negeri mereka sendiri. Sudah biasa mereka diboikot airnya, gasnya, listriknya. Kematian itu di sana sudah biasa. Dibombardir itu gedung sudah biasa. Tidak ada pilihan selain untuk melawan. Karena kejamnya Zionis tersebut, tiba-tiba orang munafik mengatakan dia ini teroris. Dia lupa dengan penjajah. Ini sama seperti dengan polanya Firaun. Firaun itu menuduh Nabi Musa alaihissalam sebagai pembunuh. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Apa perbuatan Firaun? Membunuh perempuan, membunuh bayi-bayi laki-laki, ribuan banyaknya. Tapi ketika diskusi tentang masalah Musa, dia tuduh Nabi Musa, kamulah pembunuhnya. Dia lupa dengan dirinya sendiri. Itulah yang dimainkan oleh media di hari ini. Yang dimunculkan ialah korbannya Zionis seperti ini itu. Lihat tuh. Dia lupa bagaimana kekejamannya mereka. Akhirnya tertipu daya dengan hal itu, muncullah nifaknya, kemunafikannya, kemudianlah berkatalah dia keluarkan apa yang ada dalam ceret. Karena ibarat hati itu ibarat air yang ada di botol. Ketika dibuka dan tumpah, berarti itulah isinya. Nas'alullahal afiyah. Itu akibat tidak punya ilmu, gampang kena syubhat. Baik. Yang ketiga kemudian jihadul kuffar, jihad melawan orang kafir. Kata beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin, fahuwa jihadul kuffar al-mubarizin al-mu'anidin al-muharibin. Jihad melawan orang-orang kafir yang mubarizin, menantang untuk perang, mu'anidin, membangkang. Sudah didakwahi dia membangkang, tetap ingin melawan, tidak mau tunduk kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Al-muharibin, memusuhi. Kafir ada dua. Ada kafir yang musta'man atau az-zimmi, yang dia tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki ambisi untuk memusuhi, untuk memerangi, untuk memberangus orang Islam. Itu tidak dilawan dengan jihad, tapi dibiarkan hidup di antara kaum muslimin. Bermuamalah sebagaimana biasanya. Dan itu yang dilakukan Nabi dulu sallallahu alaihi wasallam ketika masa aman dengan Yahudi, ketika terjadi perjanjian dengan mereka, perjanjian damai. Dari itu disebutkan di hadis, baju Nabi sallallahu alaihi wasallam tergadai di salah satu orang Yahudi. Dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering diberikan hadiah daging oleh orang Yahudi. Karena ketika itu Yahudinya tidak ingin perang. Tidak ada, dibiarkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kafir yang diperangi itu al-mubarizin, al-mu'anidin, al-muharibin, melawan, menentang dan punya cita-cita untuk memberangus orang Islam di negerinya sendiri. Ingin meratakan, ingin mengusir orang Islam di negerinya sendiri. Itulah yang terjadi di Palestina itu. Palestina itu dia datang dijajah oleh Zionis, dan mereka punya cita-cita ingin menghapus Palestina itu sebagai negara yang adalah Israel. Itulah yang terjadi dulu sekali. Sejak saya kecil itu sudah dengar katanya ada perang di Palestina. Kita kan tidak paham ya, masih kecil. Pahamnya sekarang, masih berlanjut sampai sekarang. Nanti antum meninggal dunia, mungkin masih berlanjut. Wallahu a'lam kapan selesainya. Mungkin hari kiamat baru selesai. Karena disebutkan bahwasanya
Zionis Israel pasti akan terusir dari sana. Tapi kapan dan siapa hanya Allah yang tahu. Azan. Tafadhal, silakan azan. Perang macam yang ketiga ini melawan orang yang kufar, yang mubarizin, al-mu'anidin, al-muharibin, yang memerangi, memusuhi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran untuk kita siapkan diri melawannya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah, dalam surat Al-Anfal ayat 60. Dan persiapkanlah diri kalian untuk menghadapi mereka mastata'tum, semampu kalian, min quwwatin, berupa kekuatan. Siapkan kekuatan. Kekuatan di sini kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-murad bidzalika as-silah wal muqatalah, kekuatan untuk senjata dan peperangan. Dalam hadis disebutkan ala innal quwwah ar-ramyu. Ketahuilah bahwasanya quwwah, al-quwwah yang dimaksud dalam surat Al-Anfal ayat 60 tadi itu ialah memanah. Ini senjata jarak jauh, ar-ramyu. Itu dalilnya tentang jihad al-kufar. Sekarang dibahas kemudian masalah hukumnya. Apa hukum jihad itu? Hukum jihad di sini yang dibahas oleh beliau adalah hukum jihad melawan orang munafik dan orang kafir. Beliau berkata, wa huwa fardu kifayatin, dan jihad itu hukumnya fardu kifayah. Pernah dengar fardu kifayah jemaah? Pernah ya? Apa itu fardu kifayah? Kalau sebagian melakukan, yang lain tidak wajib melakukan. Itu mirip dengan acara gotong royong di RT ya. Gotong royong di kawasan RT itu fardu kifayah atau fardu ain? Ya sudah, kalau fardu kifayah jangan sinis sama yang tidak ikut gotong royong. Ikhlas. Jangan jadi masalah nanti di grup antum nyindir-nyindir, wallah enggak ikut itu. Kan fardu kifayah. Kalau sudah sebagian, yang lainnya cukup. Ya kan? Yang melakukan itu dapat banyak pahala. Itu kira-kira waktu fardu kifayah. Itu Syekh Shalih Al-Utsaimin berkata, fardul kifayah huwa alladhi idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin. Itu apabila ada orang yang melakukannya, saqata 'anil baqin, maka yang tidak melakukannya tidak dituntut lagi untuk melakukannya. Shara fi haqqihim sunnah, dan sehingga menjadi hukum atas sebagiannya menjadi sunnah. Kalau sudah ada yang melakukan jihad itu, yang tidak melakukannya menjadi sunnah. Wa hadha hukmuh. Inilah hukum dari jihad. Fardu kifayah. Ada keadaannya fardu ain. Fardu ain itu wajib bagi masing-masing individu. Tapi nanti itu dibahas lebih khusus oleh ulama. Yang dibahas asal usulnya fardu kifayah dulu oleh ulama. Jadi jangan salah sangka nanti semua jihad dibilang fardu ain. Ghazah perang, antum enggak datang ya, kamu dosa, munafik kamu. Jangan, tidak begitu. Ini kan sekarang begitu yang terjadi. Nuduh kawannya munafik kalau berbeda pandangan tentang masalah perang di Palestina. Jangan, tidak boleh begitu. Dasar hukumnya untuk kita yang jauh adalah fardu kifayah. Yang sudah di sana fardu ain bagi dia begitu. Wala budda fihi min syurut.
dan jihad ini fardu kifayah, maka tidak boleh tidak ada di dalamnya syarat-syarat. Maksudnya tidak boleh tidak ada pada jihad yang fardu kifayah ini syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apa itu? Wa huwa an yakuna 'indal muslimina qudrah wa quwwah. An yakuna 'indal muslimina qudratun wa quwwatun. Syaratnya adalah ada di sisi orang muslim itu qudrah, kekuatan, kemampuan. Qudrah itu kemampuan, wa quwwatan dan kekuatan. Yastati'una bihal qital, kekuatan yang bisa mendukung dia untuk berperang. Jadi dicatat ini. Harus ada quwwah wa qudrah. Fa in lam yakun ladaihim qudrah, apabila tidak ada di sisi kaum muslimin itu qudrah, kemampuan, fa inna iqhama anfusihim fil qitali, maka sesungguhnya bentuk dia menerobos dengan jiwanya sendiri ke dalam medan perang, ilqa'un bi anfusihim ila tahlukah, merupakan bentuk mencampakkan diri mereka ke dalam kebinasaan. Jelas itu? Jelas ya? Jadi jihad yang fardu kifayah itu ada syaratnya, di antaranya harus ada kekuatan, harus ada qudrah. Ya, kalau tidak ada kekuatan, tidak ada senjata, tidak pernah berlatih, masih masuk angin dia juga menang, kemudian perang angkat bedil aja dia nggak kuat, bagaimana? Itu sama dengan bunuh diri. Tapi ini maksudnya dalam gambaran fardu kifayah. Yang fardu kifayah ini ya bentuknya. Walihada lam yujibullahu azza wa jalla 'alal muslimin al-qital wa hum fi Makkah. Oleh karena inilah Allah Ta'ala tidak mewajibkan atas orang muslim untuk perang ketika berada di Makkah. Kenapa? Li'annahum ajizun, du'afa. Karena ketika itu kaum muslimin lemah, ajiz, tidak mampu dan lemah. Ada perang enggak ketika di Mekah dulu? Periode Mekah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Meskipun disiksa, meskipun diancam, apa pilihannya? Disuruh hijrah. Kan 3 kali hijrah itu. Hijrah pertama ke Habasyah, hijrah kedua ke Habasyah lagi, hijrah ketiga kemudian ke Madinah. Itulah periode paling berat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam karena belum ada kemampuan untuk berjihad dan tidak ada perintah untuk berjihad. Yang ada disuruh hijrah. Pergi hijrah untuk menyelamatkan diri. Kalau disuruh perang dalam keadaan seperti itu, orang jumlahnya cuma puluhan, kufar Quraisy berapa? Ribuan di situ, dirujak. Kalau dirujak semuanya, nanti siapa yang akan berdakwah? Padamlah agama Allah Subhanahu wa taala. Ada tahapannya, itu tarbiyah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita bicara di situ Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penolong, itu mah modal semangat. Bukan modal akal. Hamas, semangatnya saja. Bukan dengan akal. Tarbiyah Allah itu disuruh sabar. Kalau begitu pergi hijrah. Nabi sendiri pergi hijrah itu yang sudah disebut oleh Allah, wallahu ya'simuka minan nas. Allah pasti melindungi engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam dari gangguan manusia. Tapi ketika diancam untuk dibunuh, tidak ada lagi pilihan. Diwajibkan pergi hijrah dari Makkah al-Mukarramah.
Itu hikmah. Dari itu Syekh Shalih Utsaimin berkata di situ, "Falamma hajaru ilal Madinah wa kunu ad-daulah Islamiyyah wa shara lahum syauka umiru bil qital." Maka kemudian mereka telah hijrah ke Madinah. Mereka memiliki negeri sendiri di situ yang Islamiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam membangun negeri itu. Ada Muhajirin, ada Ansar, dan memiliki kekuatan kemudian di situ. Ada bala tentara, ada pasukan, ada ekonomi, ada semuanya. Barulah Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka untuk berperang. Dari itu Rasulullah mengatakan, "Wa ala hadza fala budda min hadza syart." Atas ini tidak boleh tidak ada syarat ini, yaitu al-qudrah wal quwwah. Wa illa saqata anhum kasairil wajibat. Wa illa, dan jika tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, gugurlah dari mereka kewajiban untuk jihad itu, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Takutlah kepada Allah semampu kalian. Dalam At-Taghabun ayat 16 juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allah Subhanahu wa taala tidak memberatkan hambanya kecuali dengan yang dia mampu. Itu tentang jihad yang fardu kifayah. Wajib fardu kifayah, tapi dengan syarat ada kekuatan, kemampuan. Dan beliau berkata, wa yajibu idza hadarahu, dan wajib jihad apabila jihad itu telah datang, telah hadir. Maksudnya di sini adalah hadza huwal mawdi'ul awwal min al-mawadi' allati yata'ayyanu fiha al-jihad. Bahasan sekarang setelahnya ialah tempat-tempat keadaan-keadaan yang di situ fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Apa saja keadaannya sehingga jihad itu berubah menjadi fardu ain disebutkan di sini. Fayajibul jihad wa yakunu fardu ainin idza hadara al-insanu al-qital. Jihad menjadi wajib fardu ain apabila orang itu sudah benar ada di medan perang. Sudah kedung ada di medan perang dia. Kaum muslimin dia ada di situ. Maka wajib dia untuk lanjut perang. Tidak boleh mundur. Nah, tadi awalnya fardu kifayah secara umum, tapi kebetulan saya ada di dalam pasukan yang fardu kifayah itu. Boleh saya cabut? Saya bilang ke pemimpin perang, mohon maaf saya nggak jadi ikut ya. Saya punya anak kecil di rumah. PT belum libur juga Pak, katanya. Boleh tidak? Tidak boleh. Di situ sudah berubah hukumnya, bukan lagi fardu kifayah, fardu ain. Tidak boleh lagi mundur di situ. Itulah beratnya jihad. Dari itu ada sahabat dulu hadir jihad di barisan kaum muslimin, masih pengantin baru. Gimana tuh nasibnya tuh? Dan itulah keimanannya para sahabat yang dibayangkan tuh surga akhirat, bela kemuliaan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama ya. Dari itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfa fala tuwalluhumul adbar." Wahai orang yang beriman, apabila kamu sudah bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, di depan dia sudah ada. Fala tuwalluhumul adbar. Jangan kamu berpaling menghadapkan pantatmu ke sana. Berpaling saja tidak boleh, apalagi kabur. Di situ kita lakukan pantang mundur, pantang
menyerah, gaspol, langsung maju. Gimana antum kalau berada di situ? Apakah antum menjadi orang yang langsung maju atau mundur? La haula wala quwwata illa billah. Masing-masing kita itu tahulah bagaimana iman kita, jemaah. Berat, jemaah. Berat. Disuruh sabar dengan sesama muslim, dengan isengnya tetangga, isengnya kawan aja kita nggak sabar. Iya, itu yang seperti itu. Lebih berat lagi. Sudah habis waktu ini. Nah, baik. Kita lanjutkan lagi nanti insyaallah taala. Kalau Gaza masih perang, minggu depan kita lanjutkan ini. Wallahi demi Allah, saya malu pada Gaza kalau bahas pernikahan. Demi Allah, malu saya. Allah musta'an. Itu kayak mesin bisa saja, Allah ya Allah, tolonglah kaum muslimin di sana dengan bahasa Indonesia. Baik. Naktafi bihadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.